Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Mariam Labu. Di sini saya akan membahas tentang regresi data panel. Nah, apakah itu regresi data panel? Regresi data panel merupakan pengembangan dari regresi linear dengan metode OLS yang memiliki kekhususan dari segi data dan tujuan. Misalnya, dari segi jenis data, regresi data panel memiliki karakteristik atau jenis data cross-section dan data time series. Sifat cross-section data ditunjukkan oleh data yang terdiri lebih dari suatu entitas atau individu. Sedangkan sifat time series ditunjukkan oleh setiap individu memiliki lebih dari satu pengamatan waktu atau periode. Misalnya pada suatu penelitian diamati entitas yang terdiri dari 4 perusahaan dengan masing-masing perusahaan memiliki periode pengamatan yang sama, yaitu 15 tahun dari tahun 1935 sampai dengan 1954. Dilihat dari tujuan analisis data panel berguna untuk melihat dampak ekonomis yang tidak terpisahkan antara setiap individu dalam berbagai periode. Dan hal ini tidak bisa didapatkan dari penggunaan data cross-section atau data time series secara terpisah. Adanya perbedaan karakteristik variabel terikat dan setiap entitas atau adanya pengaruh variabel lain di luar model yang diingin atau diamati, penggunaan regresi data panel akan efektif karena regresi linear tidak dapat melakukannya. Terus yang kedua, mengapa kita menggunakan regresi data panel dan kapan tidak perlu menggunakan regresi data panel? Sebagaimana telah dijelaskan bahwa regresi data panel digunakan pada saat jenis datanya adalah data panel yaitu data yang memiliki karakteristik cross-section dan time series. Apakah setiap analisis hubungan kualitas dengan data panel menggunakan regresi data panel? Tentu saja tidak. Kenapa begitu? Perlu beberapa pertimbangan dalam pembangunan regresi data panel. Selain dari jenis datanya seperti tujuan penelitiannya, jika tujuan penelitiannya tidak menginginkan adanya analisis terhadap pengaruh perbedaan entitas atau individu dan atau pengaruh perbedaan periode pengamatan, maka tidak perlu menggunakan analisis regresi data panel. Cukup regresi linear saja. Tetapi jika tujuan penelitiannya menginginkan adanya pengaruh beda entitas dan atau periode, maka regresi data panel cocok digunakan sebagaimana model penelitian. Meskipun demikian, bukan berarti tidak boleh sebuah penelitian yang memiliki data panel. Tetapi tidak boleh sebuah penelitian yang memiliki data panel tidak memiliki spesifikasi tujuan seperti disebut di atas menggunakan regresi data panel. Boleh-boleh saja, tetapi perlu dipertimbangkan kompleksitas model dan interpretasinya. Apabila mengabaikan tujuan spesifik seperti yang disebutkan di atas, analisis regresi data panel memiliki kelebihan dibandingkan dengan analisis regresi linear. Salah satunya, alternatif pilihan model yang relatif lebih banyak atau tidak hanya satu, dan pada tertentu tidak wajibnya pemenuhan asumsi klasik sebagai metode regresi OLS dalam linear. Terus yang ketiga, kelebihan regresi data panel. Menurut Wijarno 2007, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel, yaitu yang pertama, data panel merupakan gabungan dua data cross-section dan data time series, mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga menghasilkan derajat kebebasan atau degree of freedom yang lebih besar.
Yang kedua, menggabungkan informasi dari cross section dan time series dapat mengatasi masalah yang timbul ketika masalah perhitungan variabel. Terus persamaan regresi linear. Selanjutnya persamaan regresi data panel. Persamaan regresi data panel ada dua macam, yaitu on the way dan model to the way model. On the way model adalah satu arah karena hanya mempertimbangkan efek individu. Dan model berikut persamaannya yaitu YIT sama dengan A tambah T AT tambah X IT delta tambah sigma IT, atau metode on the way data panel, di mana A sama dengan konstantan, B sama dengan berukuran P kali 1 merupakan parameter hasil estimasi. Terus X IT sama dengan observasi KI dari P variabel bebas. XI sama dengan efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke satu. Terus EIT sama dengan error regresi hanya pada model regresi klasik. Selanjutnya model two-way model. Two-way model adalah model yang mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu berikutnya. YIT sama dengan A tambah AI tambah sigma E tambah X sigma B tambah EIT. Persamaan di atas menunjukkan di mana terdapat tambahan efek waktu yang ditambahkan dengan delta yang dapat bersifat tetap ataupun bersifat acak antara tahunnya. Selanjutnya, asumsi regresi data panel. Metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear option estimation atau Blue Way. Jika semua asumsi Guess-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-accessory dan non-existential. Inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat blue. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross section yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel dari regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross section. Yang berikut keuntungan regresi data panel. Keuntungan melakukan regresi data panel adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, dapat memberikan penelitian jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom, data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi konvertibilitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Yang kedua, data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series. Yang ketiga, data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dari inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section. Selanjutnya, tahapan regresi data panel. Tidak seperti regresi biasanya, regresi data panel harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Berikut diagram tahapan regresi data panel. Yang berikut penentuan model estimasi. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat melakukan 3 pendekatan, yaitu antara lain, yaitu yang pertama, Schumann effect atau model
merupakan pendekatan model data yang paling sederhana karena hanya mengkombinasi data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang berikut Fixed Effect Model atau FE. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat dikombinasikan dari perbedaan interseptnya untuk mengestimasi data panel. Menggunakan teknik variabel dummy dapat menangkap perbedaan intercept antara perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan kerja manajerial dan insentif. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy atau variabel LSDV. Terus random effect. Model ini akan mengestimasikan data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heterodiktivitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau ECM atau teknik generalisir Lask-Sackauer. Berikut penentuan model estimasi regresi data panel. Untuk memilih model yang paling tepat, dapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama uji Chow. Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect atau fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila hasil HO pilih PLS, yaitu HI pilih FE. Terus yang kedua uji Houseman. Houseman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan apabila hasil HO pilih RE, HI pilih FE. Yang berikut uji long-range multiplier. Uji long-range multiplier atau LM adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada model common effect atau PLS. Apabila hasil NHO pilih PLS, HI pilih RE. Demikian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.